Nah sekarang buat bapak-bapak dan ibu-ibunya sama nih. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Parfum sudah sementara waktu pakai parfum alam. Yang sudah dipakai tadi di hotel itu tidak masalah. Sepanjang kita belum berniat ihram. Kalau sebelum berniat ihram, bapak ibu memotong kuku kah, mencabut rambut kah, masih boleh. Pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh kita mencabut rambut. Nah, rambut di mana? Semua rambut yang dicabut-cabut dulu. Bahwa biar kebiasaan kan cabut jenggot, pakai muka biasa kan, nah cabut, tidak terasa. Nanti kalau pas ada kelihatan kawan kita yang seperti itu, tegur dulu ya. Atau bapak kita yang seperti itu tegur, Pak, ini lagi ihram, tidak boleh mencabut-cabut rambut. Makanya kalau sebelum tadinya berihram, cukur dulu rambut kita, potong dulu kita kuku kita, pakai wangi-wangian juga boleh. Berikutnya adalah membunuh binatang. Nah, binatang apa yang tidak boleh bunuh? Yang dibunuh, yang apa yang boleh bunuh? Semua binatang kecuali ular dan kalajengking. Kalau ada ular dalam perjalanan itu boleh dibunuh. Kalajengking juga boleh dibunuh. Nanti kalau tidak kita bunuh, mungkin dia mental kita. Atau kita singkirkan dari tempat dekat di tempat kita. Berikutnya, jangan bertengkar. Hati-hati nih ibu yang sama bapak yang satu kamar. Nanti ada bertengkar. Jangan sampai bertengkar. Berikutnya, tidak boleh ngomong kotor. Yang ngomong jorok juga tidak boleh. Berikutnya, bapak ibu tidak boleh. Yang paling tidak boleh adalah berbuat suami istri bersetubuh. Ini hati-hati nih kalau pengantin muda nih belum selesai umroh, mah bagaimana kita niatkan buat calon anak kita, buat orang dari Mekah. Di hotel pesan kamar kedua itu jangan dilakukan dulu sebelum kita tahallul. Tidak boleh bersetubuh. Berikutnya tidak boleh dominan. Nah, melamar, menikahkan di sana. Ada mungkin rencana mau menikah di Mekah, suami calonnya dibawa ke Mekah untuk lebih sakral di sana. Berikutnya bapak ibu tidak boleh lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Berikutnya adalah memotong-motong kayu pepohonan yang ada di Mekah dan di Al-Madinah. Setelah kita berniat ihram, itu menjadi larangan bapak ibu sekalian. Setelah berniat ihram, berniat umroh. Baik bapak ibu, jangan lupa apabila nanti larangan-larangan ini kita langgar akan dikenakan denda. Denda yang paling murah adalah bersedekah fakir miskin yang ada di Mekah. Yang kedua, larangan yang agak berat, memotong seekor kambing. Harga kambing domba di sana kurang lebih 700 riyal kemarin waktu haji. 700 riyal berapa juta bu? Kalikan 4.000 lah katakan. Berarti 2.800.000 rupiah. Mesti itu namanya membayar dam. Yang paling berat bersetubuh itu adalah membayarnya seekor unta, seekor sapi, 7 ekor kambing. Kalau kita bersetubuh sebelum kita itu menyelesaikan tahallulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang sudah labbaik Allahumma umratan, nawaitu umrata wa haratu billahi taala. Kalau niat untuk orang lain, labbaika Allahumma umratan an Abdullah, labbaika Allahumma umratan an Siti Aminah. Seperti itu. Berikutnya adalah tadi larangan setelah kita memakai berniat ihram. Berikutnya setelah selesai itu semuanya, Bapak Ibu akan melaksanakan tawaf. Itu turun dari hotel di Mekah
Mekah masing-masing. Nanti berombongan turun dari hotel, Bapak Ibu berombongan ucapan tadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda sampai selesai. Terus berjalan kurang lebih 300 meter perjalanan Bapak Ibu. Insya Allah setelah 300 meter Bapak Ibu akan ke pelataran Masjidil Haram, masih mengucapkan talbiyah sampai depan pintu Masjidil Haram, entah itu pintu 72, pintu 1, pintu 2, 3, tergantung nanti pembimbingnya Bapak Ibu memasuki Masjidil Haram. Apa yang dimasukkan Masjidil Haram? Kita doa memasuki masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahli abwaaba rahmatika. Kalau tidak bisa pakai doa itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus Bapak Ibu berjalan dari pintu 72 ke tanda yang selurus dengan pintu Baitullah. Nanti Bapak Ibu setelah melihat Baitullah, mengetahui pembimbing akan berhenti sejenak untuk berdoa kepada Allah melihat Baitullah. Yang selama ini melihat Baitullah di TV, melihat Baitullah mungkin di gambar sajadah kita masing-masing atau di tempat gambar itu Baitullahnya seperti itu. Bapak itu berdoa dulu kepada Allah, berhenti sejenak. Doanya bagaimana? Kalau Bapak itu tidak hafal, ikuti pembimbing saja. Amin, amin, amin. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wahdika wa tiban bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rukun yamani. Stop, baca doanya. Di rukun yamani kita lambaikan lagi. Ya di sana, katakan di sana. Di rukun yamani kita lambaikan lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Tanpa mengucap, langsung turunkan saja. Bismillahi Allahu Akbar, turunkan tangan tanpa mengucap. Setelah itu berubah doanya jadi doa sabuja. Jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa hidayna sama abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai ke rukun Hajar Aswad. Dihitung 1 kali putaran. Mulai lagi dari situ, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, putar kembali lagi, baca doanya seperti dalam buku. Bapak Ibu pasti tidak bakal hafal, nanti dibimbing oleh pembimbing. Ibu tinggal amin, amin, amin. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu putaran ketiga ada yang kentut, ada yang pipis, batal kan? Nah kalau ada kentut kan jalan situ, tak apa, batal. Harus minggir ke belakang kalau batal. Bilang sama pembimbing, Pak Mutawi saya batal. Kenapa? Kentut. Nah, mau ambil wudhu, otomatis ngambil wudhu menggunakan air. Nah di situ kita bawa botol. Kalau aqua tadi keluarkan air, kita basah di lantai yang kita ikat nanti. Ini lebih praktis lagi, cukup spray kan? Itu sunnah, cuci muka langsung, membasuh tangan sampai ke kaki. Kalaupun tidak ada itu, nah ini spray ya Bapak Ibu ya, spray itu kayak gini. Pekan-pekan boleh dicuci bersih. Cuci bersih pakai air panas, ya kan? ya. Cara duduk, kurang, kita, ya. Ya kalau kira tidak susah. Kalau kita keluar waktunya habis, lama nunggunya. Ya, itu masih makan waktu 1 jaman. Belum antrinya lagi, belum sesanya lagi. Udah keluar area Masjidil Haram. Jadi kalau mau pisah dari rombongan itu khawatirnya Bapak Ibu sekalian, rombongan kita udah selesai awal, betul nggak? Nah makanya kita beri solusi pakai spray ringan di bawah, bisa dimasukin ke tas paspor. Kan punya tas paspor semua kan? Itu kalau yang belum biasanya dekat-dekat mau berangkat atau tunggu barangnya hadir datang gitu kemudian ya. Jadi tas paspor itu dipergunakan tadi untuk masukin spray, ya kan?
Terus yang kebutuhan yang dibawa lah, tapi uang jangan banyak-banyak ya. Oke, lanjut ya. Ngerti ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ini sangat penting. Takutnya bukan apa terbenset tadi pergi ke WC ambil wudhu, ketinggalan, kawannya udah selesai. Ngerti ya? Silakan. Ya, kemudian ambil lagi satuan lagi. Ya, kemudian kita kurang. Satu kali cukup. Kemudian ambil lagi satu, dua. Ya kalau enggak suaminya minta yang bocorkan gitu ya. Kalau Pak, airnya tuangkan juga boleh, berdua juga boleh. Kemudian ambil lagi kaki. Selesai. Ya, itu caranya. Ya, baik Pak Idris, baik Ibu, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan enggak. Ya, Pertanyaan saya, kalau misalnya batal wudhu untuk perempuan nih Pak, nah Ya. itu kan kita kan agak ribet Aurat. Pak ya. Ya, terima kasih. baik ibu-ibu yang bagi aurat wanita batal waktu tawaf sangat riskan, Bu. Buka hidung ke apa? Pakai yang simpel yang sudah dari fatwa ulama itu boleh menggunakan tayamum. Nah, kan tidak perlu buka kaki, yang hanya mukanya saja dan tangannya saja. Nah, itu insya Allah yang lebih simpel. Tapi baik Bapak Ibu, pertanyaan yang baik. Kalau nanti mau melakukan wudhu pada satu tayamum saja. Ya. Berikutnya sudah putaran berapa kali Bu? 7 kali putaran. Selesai 7 kali putaran, Bapak Ibu nanti pembimbing akan menginformasikan, berhenti sejenak, kumpulkan kawan kita semuanya untuk melakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat usul sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Di mana melakukan sholat sunat tawaf? Kalau yang di Abdullah itu di belakang makom Ibrahim. Tetapi di mana saja asalkan di area daripada Baitullah. Kita tak mungkin di makom Ibrahim belakangnya, di situ banyak orang lagi tawaf. Kalau bisa mungkin Bapak Ibu satu yang menjaga di depan, Bapak sholat dulu, Ibu sholat dulu, nanti gantian. Ambil lokasinya. ya. Ada lokasinya. Ini lurus ini, nanti ada talinya. Jadi masuk di situ aja. Nah, masuk di belakang tali untuk melakukan sholat sunat tawaf. Multajab. Ya, intinya Bapak Ibu sholat sunat tawaf di area Baitullah. Mau di dekat Rukun Yamani, sepertinya semua area boleh untuk melakukan sholat sunat tawaf. Berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat. Disunahkan surah Al-Fatihah, dan baca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun. Yang kedua Al-Fatihah disunahkan baca surah Al-Ikhlas. Selesai Bapak Ibu semua sholat sunat tawaf, yang melaksanakan dikumpulkan lagi. Kalau tahu-tahu kita kumpul sebentar lagi untuk meminum air zam-zam. Doanya bagaimana Bu? Pasti sudah hafal. Sebelum kita meminum sesuatu atau sesuatu, kita berdoa dulu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minumlah 3 kali tegukan. Tegukan pertama berdoa, tegukan kedua berdoa, tegukan ketiga berdoa. Berdoa yang baik untuk kesehatan, disapukan ke muka, ke badan kaki kita, dan supaya dengan kekuatan supaya kita bisa beribadah terus di Masjidil Haram atau di Baitullah. Selesai meminum air zam-zam, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan naik ke Masjidil Haram, dari lembah ke Masjidil Haram. Coba. Ya. Dari Masjidil Haram naik ke atas untuk melakukan apa Bu? Sa'i. Nah, sa'i itu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Katakan ini Sofa, ini Marwahnya, seperti itu. Menuju Bukit Sofa akan dibimbing dengan bacaan yang seperti awal tadi. Abda'u bima bada Rabbi inna sofa wal marwata min sya'airillah. Bapak Ibu udah hafal? Aminkan saja. Amin. Amin. Amin.
Sampailah di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa nanti Bapak Ibu akan berdoa sebelum kita start untuk jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Bukit Sofa ke Bukit Marwah jaraknya kurang lebih 450 meter. Katakanlah 500 meter. 500 meter kali 7 kali Bu, 3.500 meter. Tambah lagi tadi 200 meter, 7 kali 1.500 meter. Berarti berapa Bu? Berarti udah 5 kilo. Bapak Ibu dari hotel ke Baitullah kurang lebih 300 meter, tujuan 400 meter. Kalikan 5 kali sehari berapa kilo Bu? Alhamdulillah ya Allah. Fisik Bapak Ibu yang katakanlah di Indonesia tadi yang loyo baru keluar ke Siameng sebelah aja ada poso loyo, tapi nanti ibu-ibu bapak sekalian akan nyaman seolah-olah kita tidak melakukan sesuatu. Itulah kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira seorang nenek-nenek, seorang dato-dato mana ini paling laju nanti ini, paling depan nanti itu. Ya, jangan pakai kursi roda ya, jalan saja. Insya Allah kan. Ya. Sudah sampai ke Bukit Sofa, semua dikumpulkan, kita menghadap Baitullah, berdoa kepada Allah. Doanya bagaimana? Bapak Ibu doanya diserahkan kepada Mutawif. Bapak Ibu tinggal amin, amin. Minimal kita membaca takbir. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira la ilaha illallah wahdahu wa nasara abdah wa azzazuhu wa zamana ahzaba wahdah. Doa apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang baik ya Bu ya, niatkan doa yang baik. Bapak Ibu kita jalan. Dalam perjalanan antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah ada 2 tanda lampu hijau. Hijau pertama, hijau kedua. Di pertama jalan. Ya. Di hijau pertama, sebelum ke hijau pertama dari mulai setawabnya sampai ke pertengahan itu ada lampu hijau. Di lampu hijau pertama Bapak itu berlari-lari kecil. Ya, bagi laki-laki berlari kecil sambil membaca doanya Bu, Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Ibu-ibu menyesuaikan ya, tapi kalau nak bergerak cepat juga boleh. Itu hukumnya buat bapak-bapak. Pada saat sa'i Bapak Ibu kalau batal tidak apa-apa. Ya, batal kentut pun tidak apa. Pada saat sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah lalu berlari-lari kecil, di antara itu ibu kentut tidak batal tidak apa-apa Bu. Khusus waktu tawaf saja Bapak Ibu mesti harus suci hadas. Kalau berburu lagi juga boleh. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Satu tawaf dari Bukit Sofa ke Bukit, dari sana ke sini hitung 1 kali. Ke sana kembali dari Bukit Marwah ke Sofa itu satu kali. Begitu mendekati Bukit Marwah secara terdoa baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampailah di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah berdoa lagi. Nanti berdoa menghadap Baitullah lagi. Dibimbing oleh Mutawif. Ibu, Bapak tinggal amin. Pada saat melangkah dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa ada 2 lampu hijau juga seperti tadi sana. Berdoa dulu, yaitu lari-lari kecil dengan membaca Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu ma la ta'lamu innaka antallahul azizul akram. Begitu mendekati daripada Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah wa hajar baita awi kama qala junaha alaihi ayat tawafa. 7 kali berhenti nanti di Bukit Marwah. Terakhir yang ke-7 berarti Bapak Ibu yang sisa menyelesaikan dengan tahallul. Antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah banyak minum air zam-zam. Aus berhenti dulu boleh minum. Ulang lagi aus minum lagi. Memang betul-betul aus gitu ya. Boleh sambil minum. Berhenti sejenak nanti dilanjutkan lagi. Baik, sekarang sampai yang terakhir ada di Marwah.
Di marwah apa yang dilakukan itu Bapak Ibu? Sholat sunat mutlak dulu 2 rakaat usolli sunatan mutlak rakaat lillahi ta'ala. Selesai Bapak Ibu berdoa kepada Allah dengan doa yang masing-masing. Setelah itu pembimbing akan mencukur rambut bapak-bapak. Yang membimbing itu adalah bapak-bapak. Jadi nanti bapak dicukur oleh pembimbing dahulu. Nanti bapak kalau yang punya istri boleh mencukur istrinya. Istri bapak boleh mencukur istri yang bersama-sama perempuan, boleh seperti itu. Khusus buat ibu-ibu agar memotong rambutnya jauh sedikit daripada pandangan mata kaum hawa. Ya, diangkat saja keruginya bagian belakang kita. Kalau enggak di sini angkat sedikit. Ya, jangan pula kerudungnya kena gunting. Ibu-ibu, jadi potonglah rambut untuk ibu-ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk menggunting itu muhtawif sudah menyiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian semuanya fokus pada muhtawif. Jangan tidak sabaran. Sekali lagi, yang terperangkap yang dibicarakan sama Pak Haji Idris tadi itu karena kurang sabar. Selalu sabar. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Fokus semua dengan arahan muhtawif terlatih profesional yang sudah PT Aulia Wisata siapkan. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya bawa gunting boleh enggak? Saya sarankan jangan bawa gunting lah. Kalaupun nanti bawa ibu membawa gunting, jangan bawa gunting di tas tenteng, taruh di bagasi, di koper. Gunting digunting oleh muhtawif terlebih dahulu. Yang kedua, ibu-ibu digunting bersama-sama kaum ibu-ibu, bapak-bapak boleh gunting bapak-bapak yang lain, suami ibu boleh gunting ibu. Selesai semua tahallul, Bapak Ibu nanti mungkin kita akan tawaf sholat dulu tadi atau sholat mutlak atau sholat mutlak di depan. Setelah itu Bapak Ibu akan kembali ke hotel. Kalau waktunya itu menjelang subuh, belum subuh akan menunggu subuh. Kalau Bapak Ibu membawa pakaian ganti, hari itu juga boleh ganti pakaian, pakaian dia biasa. Selesai sudah tahallul, maka selesailah tawaf yang pertama. Bapak Ibu, tawaf pertama sudah selesai, kain ihram boleh dilepas nanti di hotelnya. Untuk keseharian Bapak Ibu, hari kedua, hari ketiga tidak ada acara umroh belum. Nanti pun hari yang kelima atau hari keempat baru ada umroh yang kedua. Yang kedua nanti ngambil mikotnya di Girona atau di Masjid Tankim di Siti Aisyah. Itu pakaian umrohnya buat bapak-bapak bawa bekal kain umroh nanti di tas tinggi. Nanti pada saat di tempat mikot baru ganti pakaian lagi untuk umroh yang kedua. Untuk umroh yang pertama tadi sudah selesai. Umroh yang kedua sama juga dengan umroh yang pertama, larangannya juga sama, pakaiannya juga sama, bimbingannya juga sama. Nanti akan dibimbing oleh muhtawif atau pembimbing. Hari kedua, hari ketiga, hari kosong pengen umroh berkali-kali, kalau Bapak Ibu mau hubungi muhtawifnya, pembimbingnya. Mau selama di Mekah, mau umroh berapa kali silahkan. Tapi perusahaan Travel Aulia Wisata hanya menyiapkan 2 kali umroh. Umroh yang pertama sama umroh yang kedua adalah penghapus dosa. Haji yang mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu di Mekah di Baitullah, sekarang aturannya mesti harus pakai ihram terus. Bisa sampai ke Baitullah. Kalau buat ibu-ibu pakai pakaian ini bisa langsung ke Baitullah. Kalau bapak-bapaknya untuk saat ini diatur harus memakai pakaian ihram. Jadi setiap hari Bapak Ibu walaupun pakai celana dalam, walaupun pakai kaos dalam, pakai pakaian ihram supaya Bapak Ibu tidak sholatnya di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau Bapak itu pakai pakaian seperti biasa ke Masjidil Haram, diarahkan ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3. Yang tadi kita janjian kita sama-sama ya sholat di Baitullah, bisa tercerai-berai. Maka menyiasatinya hari-harinya ke Baitullah itu memakai pakaian ihram 2 lembar kain tadi. Ya. Bagi 2.
Dan ihramnya direntangkan kanan dan kiri. Yang kanan temukan sebelah kiri. Nah, rentangkan tangan kanan bawa ke sebelah kiri. Temukan di sini. Ada lebih Pak? Nah, ada lebih sini kan. Nah, sudah lebih kita lipatkan sarungnya. Ya, dah. Kita lilitkan seperti sarung. Ya. Sekarang kita tes keleluasannya supaya kita bergerak nyaman. Coba kita letakkan. Nah, terbuka kan dulu. Nah, tidak terbuka Pak. Iya. Kalau terbuka masih kelihatan lato-lato ya. Nah, Yang bawa ya. Nih, Pak. saudara Agam ada di belakang atau saudara Bang Ihsan, tolong dibantu yang praktek-praktek di belakang. Jika ini boleh. Ini dari Madinah atau dari nanti tanah air boleh dipakai. Ini sudah disetet, ya kita pakai saja. Akan lebih kuat. Kalau memang tidak ada kita tinggal pakai tali lapis pun boleh. Kuat. Nah, tidak kuat ya. Pada lari. Nah, sorot. Nah, Ya masalahnya kalau suami istri takutnya megang gini, megang suaminya takut hilang, itu tuh. Ataupun tadi ada satu sistem bisa dikeluarkan belakangnya buat megang istrinya. bagian bawah sudah Bu. Ya. Karena bagian atasnya bisa Pak? Tuh, ayo Pak. Nanti yang di belakang ada Bang Agam ya, admin kita, nanti dia bantu. Tunggu sebentar. Ada Agam belum? Bapak-bapak waktu tawaf punggung sebelah kanan mesti terbuka. Gini kan? Nah, caranya ini masukkan ke sini dulu. Yang terbuka tuh ketek sebelah kanan. Sebelah kiri. Salah saya. Sebelah kanan. Ketek sebelah kanan Pak. Ketek sebelah kanan. Tolong pasangkan. Nanti Bang Agam ada. Yang di belakang silakan, yang bawa ihram keluar ke samping, praktik aja Pak. Enggak apa-apa Pak. Ayo, yang bawa kain ihram silakan praktek. Kanan terbuka pada saat tawaf. Di luar tawaf kita terbuka, tutupkan lagi ke sebelah kanan. Ayo praktek Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Jangan lupa keteknya dicukur dulu ya. Soalnya angkatnya tinggi-tinggi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh ya. Yang ibu-ibu aman. Di luar tawaf kita kumpulkan seperti orang ketinggian. Waktu sa'i juga sama. Waktu pulang dari Baitullah ke hotel juga gini. Itu setelah selesai tawaf baru ditutupi. Iya, soalnya kalau tawaf itu udah harus wajib dibuka. Keteknya harus nampak. Ibaratnya bahu sebelah kanan tuh harus telanjang. Nah, seperti itu ya. Paham Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, kalau Bapak-bapak kain ihramnya tutup pakai seperti ini. Pak, di mana